Bitcoin, sebuah nama yang telah merevolusi dunia finansial, lahir dari tangan seseorang atau sekelompok individu yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Identitas Satoshi tetap menjadi misteri hingga hari ini, meskipun dampak teknologi ini begitu besar di abad ke-21. Nama itu menjadi simbol inovasi, kebebasan finansial, sekaligus teka-teki yang memicu banyak spekulasi mulai dari teori konspirasi hingga dugaan bahwa ini adalah karya elit global. Tapi siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Dan apa tujuan sebenarnya dari penciptaan Bitcoin ini? Sebuah jawaban atas krisis. Kemunculan Bitcoin pada tahun 2008 bertepatan dengan momen krisis finansial global yang melanda Amerika Serikat. Krisis tersebut membuka mata banyak orang tentang kelemahan sistem keuangan internasional, terutama ketergantungan pada bank sentral dan praktik seperti mencetak uang dalam jumlah besar atau printing money. Di tengah kekacauan itu, lahirlah Bitcoin, sebuah mata uang digital yang berbasis teknologi blockchain yang menawarkan janji besar, yaitu kebebasan finansial tanpa kontrol dari pemerintah atau lembaga manapun. Bitcoin bersifat terdesentralisasi, artinya tidak ada satu pihak pun, baik pemerintah ataupun bank sentral maupun institusi besar lainnya yang dapat mengontrolnya. Sistem ini dirancang agar setiap transaksi tercatat secara transparan dalam jaringan blockchain dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki kunci enkripsinya, tidak seperti uang. Bitcoin memiliki jumlah yang terbatas, yaitu maksimal 21 juta koin, sehingga tidak bisa dicetak sembarangan seperti dolar Amerika Serikat yang seringkali diciptakan dari udara oleh The Federal Reserve. Satoshi Nakamoto yang saat itu aktif di berbagai forum online memperkenalkan Bitcoin dengan visi besar, yaitu menciptakan mata uang yang tidak terpengaruh oleh inflasi, korupsi, atau campur tangan pihak ketiga. Namun setelah Bitcoin mulai diterima secara luas, Satoshi menghilang dari dunia maya pada 2011, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Bitcoin, solusi atau alat konspirasi? Sejak awal, Bitcoin dianggap sebagai solusi bagi banyak masalah keuangan global. Dengan sifatnya yang transparan, aman, dan desentralisasi, Bitcoin menjadi simbol perlawanan terhadap sistem perbankan yang dinilai tidak adil. Namun, muncul juga berbagai spekulasi yang mempertanyakan apakah Bitcoin benar-benar sebuah solusi murni atau justru bagian dari agenda tersembunyi. Salah satu teori yang sering dibahas adalah kemungkinan bahwa Bitcoin merupakan bagian dari rencana elit global untuk menciptakan tatanan keuangan baru. Mereka yang percaya pada teori ini menyebutkan bahwa Bitcoin sengaja diciptakan sebagai langkah awal menuju one world currency atau mata uang tunggal yang akan menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai standar cadangan devisa. Mengapa? Karena sistem uang fiat yang berbasis pada kertas tanpa nilai intrinsik dianggap tidak lagi relevan di era digital. Yang menarik, meskipun Bitcoin dianggap sebagai ancaman besar bagi bank dan lembaga keuangan, saat ini belum ada upaya nyata untuk melarang atau mengkriminalisasi cryptocurrency secara menyeluruh. Padahal jika elit global benar-benar merasa terancam, melarang Bitcoin bukanlah hal yang sulit. Sebaliknya, banyak pemerintah justru mulai mengadopsi teknologi blockchain yang menjadi dasar Bitcoin. Meskipun di sisi lain mereka mencoba menciptakan versi terpusat seperti Central Bank Digital atau CBDC. Satoshi Nakamoto, individu, tim, atau negara? Misteri siapa Satoshi Nakamoto masih menjadi salah satu teka-teki besar dalam sejarah teknologi.
Beberapa percaya bahwa Satoshi adalah seorang individu jenius yang berhasil menciptakan sistem blockchain sendirian. Namun, banyak juga yang meyakini bahwa ini adalah hasil kerja tim atau bahkan sebuah institusi besar. Kompleksitas teknologi yang mendasari Bitcoin, mulai dari keamanan hingga sistem konsensusnya, membuat banyak orang skeptis bahwa ini adalah karya satu orang. Satoshi diketahui memiliki sekitar 1,1 juta Bitcoin, jumlah yang pada saat ini bernilai triliunan rupiah. Namun yang menarik, Bitcoin milik Satoshi tidak pernah digunakan atau dipindahkan sejak pertama kali diciptakan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Satoshi mungkin sudah meninggal atau bahwa ia memang tidak membutuhkan uang tersebut. Ada juga yang beranggapan bahwa Satoshi adalah representasi dari sebuah institusi besar atau bahkan sebuah negara yang sengaja menciptakan Bitcoin untuk kepentingan tertentu. Bitcoin dan masa depan keuangan dunia. Apapun asal-usulnya, Bitcoin telah membuka babak baru dalam dunia keuangan. Ia menjadi the future asset, sebuah aset masa depan yang semakin diterima secara luas, baik oleh individu, perusahaan, maupun negara. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana Bitcoin tumbuh dari teknologi yang hanya dikenal segelintir orang menjadi salah satu aset paling berharga di dunia. Namun, masa depan Bitcoin bukan tanpa tantangan. Regulasi pemerintah, volatilitas harga, dan persaingan dengan cryptocurrency lain adalah beberapa hambatan yang harus dihadapi. Selain itu, masih ada pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang memiliki kontrol terbesar atas Bitcoin. Meskipun Bitcoin diklaim milik semua orang, kenyataannya sebagian besar koinnya dimiliki oleh segelintir pihak. Bahkan top 10 pemegang Bitcoin saat ini termasuk lembaga besar dan beberapa negara. Kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang Bitcoin ialah Bitcoin adalah fenomena yang telah mengubah cara kita memandang uang dan sistem keuangan. Dari krisis finansial di tahun 2008 hingga hari ini, Bitcoin terus menjadi topik yang penuh kontroversi dan juga spekulasi. Siapapun Satoshi Nakamoto, apakah ia seorang individu, tim, atau perwakilan dari suatu negara, ia telah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh dunia. Dan satu hal yang pasti, Bitcoin adalah lebih dari sekedar mata uang digital. Ia adalah simbol perubahan, perlawanan terhadap sistem lama, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, kita tidak bisa menutup mata bahwa mungkin ada agenda besar yang sedang dimainkan oleh elit global. Akankah Bitcoin benar-benar menjadi alat pembebasan finansial, atau justru menjadi bagian dari sistem baru yang sama manipulatifnya dengan yang lama? Hanya waktu yang akan jawab. Terima kasih teman-teman. Berikut adalah sedikit pembahasan tentang Bitcoin yang sedang ramai pada saat ini. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jika kalian memiliki informasi yang lebih akurat, yang lebih lengkap, silakan kalian berdiskusi di kolom komentar. Manfaatkan kolom komentar dengan pembahasan kalian yang sangat berguna. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.